5 kekuatan militer dari Hezbollah ini membuat Israel ketar-ketir mau melawan. Hizbullah adalah salah satu grup militan Syiah paling kuat di dunia. Mereka berkedudukan di Lebanon dan membangun seluruh kekuatannya perlahan-lahan. Saat ini kekuatan dari Hizbullah melampaui kekuatan dari Lebanon hingga membuat kelompok ini seperti memiliki sebuah negara sendiri. Bahkan bila itu terjadi, Hizbullah mungkin sudah mampu menciptakan negara sendiri yang kuat. Pada tahun 1982, Israel menyerang Lebanon dan menduduki beberapa wilayah. Hal ini membuat Hizbullah mengamuk dan membalas apa saja yang dilakukan oleh rezim Zionis tersebut. Mereka terus berbenah hingga menjadi sebuah kelompok militer yang membuat Israel agak mikir-mikir jika ingin mengusiknya. Dan inilah 5 kekuatan militer dari Hizbullah yang ditakuti Israel. Yang pertama, anti-tank roket. Hizbullah memiliki setidaknya 3 jenis senjata yang digunakan sebagai anti-roket. Senjata itu antara lain RPG-7 dan merupakan tipe roket propel grenade. Selanjutnya ada AT-3 Saiger yang merupakan tipe anti-tank guided weapon. Terakhir terdapat 9M133 Kornet yang merupakan senjata buatan Rusia dan digunakan sebagai peluncur misil. Rata-rata senjata yang dimiliki oleh Hizbullah berasal dari Rusia. Mereka bekerjasama dengan Rusia karena memiliki beberapa ideologi yang sama, yaitu anti negara barat. Rusia membenci sekali Amerika dan kroninya termasuk Israel. Itulah mengapa senjata begitu lancar masuk ke Lebanon tanpa larangan dari pihak manapun. Kedua ada assault rifle. Hizbullah memiliki 3 jenis senapan penyerang yang digunakan untuk menyerang saat ada konflik dengan pemerintah dan juga kelompok radikal di sekitar Arab. Mereka biasanya menggunakan AKM yang merupakan senjata produksi Uni Soviet. Selanjutnya mereka juga menggunakan senjata tipe 56 yang diproduksi oleh Tiongkok sejak tahun 1956. Senjata tipe 56 adalah salah satu variasi dari AK-47 atau AK-47 yang banyak dipakai oleh para militan di dunia. Terakhir, Hizbullah juga menggunakan M16 yang produksinya berada di Amerika. Mereka mendapatkannya melalui jalur pasar gelap karena tidak mungkin melakukan jual beli langsung, mengingat hubungan kedua kubu sangatlah buruk. Assault rifle adalah senjata yang mudah digunakan oleh milisi Hizbullah untuk melumpuhkan musuh dengan cepat. Ketiga ada roket tempur. Hizbullah memiliki setidaknya 120.000 roket yang siap digunakan untuk melawan siapa saja yang melawan, termasuk Israel. Roket yang dimiliki oleh Hizbullah memiliki tipe Katyusha, tipe M21, OF, M27, dan Fajr 5. Selanjutnya ada tipe Zelzal 2, Fateh 110, dan juga Sehih 2. Roket tipe Fajr memiliki jangkauan hingga 45 km. Roket ini pernah digunakan saat terjadi konflik dengan Israel di tahun 2006. Saat ini Hizbullah terus mempersiapkan roket jenis ini jika sewaktu-waktu ada gerakan mencurigakan dari Israel. Roket tipe Zelzal 2 diprediksi memiliki jangkauan hingga 400 km. Israel ketar-ketir mengingat Zelzal 2 sangat berbahaya. Bahkan dikabarkan jenis roket ini telah diproduksi sebanyak 30 buah hingga tahun 2006 lalu. Keempat ada Scud Ballistic Missiles. Scud adalah misil balistik yang digunakan untuk taktik perang. Senjata mengerikan ini pertama kali dibuat oleh perusahaan senjata di Rusia. Hizbullah dipercaya oleh Israel memiliki senjata hebat ini dan akan digunakan untuk menyerang mereka di masa depan. Bahkan mereka meminta bantuan Amerika untuk menyelidikinya. Satu buah Scud rata-rata memiliki berat 465 ton, hingga dibayangkan bagaimana jadinya jika senjata ini melesat dan menubruk sebuah wilayah. Kehancuran yang sangat parah bisa terjadi, apalagi jangkauan dari Scud bisa mencapai 700 km dengan kecepatan mencapai 1,7 km per detik. Kelima ada anti-ship missile. Israel mempercayai jika Hizbullah memiliki banyak sekali anti-ship missile. Mereka menggunakannya untuk menjatuhkan beberapa kalap milik Israel di tahun 2006 lalu. Misil ini mengakibatkan kapal milik Israel mengalami kerusakan yang cukup parah.
Hizbullah memang dikenal sangat tertutup masalah penyerangan. Meski cukup kuat, mereka memilih untuk tidak memamerkannya pada banyak pihak. Hizbullah suka memberi kejutan terutama kepada Israel dan juga kroni-kroninya. Serangan-serangan seperti di atas dipastikan akan diulangi di masa yang akan datang. Itulah limbah kekuatan militer dari Hizbullah yang membuat nyali dari Israel menciut. Meski mereka merupakan sebuah kelompok militansiah dan juga partai politik, kekuatan yang dimiliki bukan main-main. Sementara itu diberitakan sebelumnya, wow, Hizbullah ingatkan Israel. Mereka mengatakan, jika kalian serang kota kami, maka kami akan serang kota kalian. Pemimpin Hizbullah Lebanon Hasan Nasrallah memperingatkan Israel untuk tidak melakukan intimidasi terhadap kelompoknya. Peringatan itu menyusul latihan perang yang digelar Israel pada bulan lalu. Kami tidak mencari konfrontasi, tapi kami tidak menyia-nyiakan darah para syuhada kami. Jika terjadi konfrontasi, kami akan menanggapinya. Jika kalian Israel menyerang kota kami akan menyerang kota kalian, kata Nasrallah dalam pidato yang disiarkan di televisi, dikutip kembali oleh Reuters pada Selasa 16 Februari 2021. Pasukan pertahanan Israel mengadakan latihan skala besar di sepanjang perbatasan udara dengan Lebanon pada 9 hingga 10 Februari lalu. Pihak Zionis ketika itu menyatakan latihan tersebut bertujuan untuk mempelajari kegiatan operasional yang berlangsung di sepanjang perbatasan Lebanon selama musim panas. Israel menegaskan latihan itu juga mempersiapkan pasukan untuk berbagi skenario termasuk kesiapan untuk hari-hari pertempuran. Saya juga ingin memperingatkan bahwa ancaman yang kami dengar dalam beberapa hari terakhir, yakni hari-hari pertempuran, dan apa yang tidak kami dengar, saya ingin memperingatkan bahwa permainan hari-hari pertempuran ini berbahaya, kata Nasrallah memperingatkan Israel. Tidak ada yang bisa menjamin itu tidak akan menyebabkan perang, ujarnya. Angkatan Udara Israel juga menyatakan pada Senin 15 Februari 2021 lalu bahwa mereka memulai latihan kejutan untuk meningkatkan kesiapan tempur di sepanjang perbatasan utara negara itu. Latihan tersebut berlangsung hingga Rabu 17 Februari 2021 ini. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Iran ingatkan bahaya rezim Zionis ke Partai Islam Pakistan. Duta Besar Republik Islam Iran untuk Pakistan Syed Muhammad Ali Hosseini menuding rezim Zionis menjadi faktor utama ketidakstabilan regional di wilayah tersebut. Dia menyerukan persatuan Muslim menghadapi ancaman bersama seperti Islamofobia. Hosseini mengungkapkan pandangannya pada pertemuan dengan Ketua Senator Jamaat al-Islami atau JI Pakistan Siraj ul Haq di Islamabad pada Senin 15 Februari 2021. Pertemuan turut dihadiri pejabat senior Jamaat al-Islami dan juga konsuler kebudayaan kedutaan Iran di Pakistan Ehsan Kazei. Pertemuan membahas kerjasama bilateral antara Iran dan juga Pakistan, perkembangan di kawasan tersebut serta kondisi terkini Palestina, begitu juga tantangan dunia Islam, Afghanistan serta fenomena Islamofobia.